Modul 1.4.A.10.1 Aksi Nyata Budaya Positif. Saya, Ganda Novade Femista Putri, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Kediri. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai kesepakatan kelas dan juga pengimbasan penerapan budaya positif di lingkungan SDN Balung Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Kemajuan teknologi yang begitu pesat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak. Untuk itu, kita sebagai pendidik perlu menerapkan kembali budaya positif pada anak di lingkungan sekolah, agar nantinya mereka mampu menyaring dampak negatif dari budaya luar. Budaya positif berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dengan memperhatikan kodrat anak. Dalam hal ini, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, serta keberpihakan pada anak. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kurang lebih 2 tahun terakhir ini, Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, di antaranya memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hal tersebut tentunya juga telah diterapkan di lingkungan SDN Balung Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Semua warga sekolah wajib memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, serta melakukan pengecekan suhu sebelum masuk ke dalam ruangan. Dan kebiasaan ini telah menjadi budaya positif yang ditetapkan di lingkungan SDN Balung Jeruk. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada murid. Selain membuat kesepakatan kelas bersama murid, saya juga mengimbaskannya dengan rekan guru di sekolah dengan terlebih dahulu mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah sehubungan kegiatan yang melibatkan siswa dan rekan guru secara langsung di sekolah. Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu yang membuat wajib, ya. Kalian mau tidak mau harus mengikuti. Biasanya terpaksa, ya. Tapi kalau kesepakatan, ini nanti yang membuat kalian sendiri dan kalian juga yang akan menjalankan. Bisa? Saya nanti buat dibagikan worksheet ini masing-masing akan mendapatkan 2. Ya, mendapatkan 2. Silakan kalian tulis apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau dengan kelas ini. Kelas ini mau bagaimana sih? Kalian maunya di kelas itu seperti apa? Ya, misalkan saya mau di kelas itu tidak ada pertengkaran. Berarti dengan teman saling apa? Menyayangi. Ya, gitu ya.
yang kalian inginkan seperti yang sudah Bu Ade contohkan. Ya, oke, silakan ditulis. Kesepakatan kelas 5A SDN Balung Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri adalah saling menyayangi, menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas, mengerjakan PR tepat waktu, menghormati guru dan semua warga sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya maju Bapak Ibu SDN Balung dan khususnya Bu Ade sebagai peserta guru penggerak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, keterlibatan dari pesertaan Bu Ade dalam guru penggerak sampai saat ini alhamdulillah berjalan lancar. Dan perlu kita ketahui bahwa Ibu, karena ini programnya pemerintah, program Kemendikbud, maka kegiatan guru penggerak itu merupakan kegiatan kolaborasi. Jadi bukan kegiatan pribadi, tapi memerlukan dukungan dari Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, dengan berjalan lancar sampai saat ini, tentu tidak lepas dari dukungan dan bantuan Bapak Ibu. Untuk itu, saya sudah mengucapkan terima kasih dan kita doakan mudah-mudahan nanti kegiatan Bu Ade ini berjalan lancar dan berhasil sampai dengan akhir. Nah, saat ini nanti akan disosialisasikan tentang budaya positif. Ini bagi kita selaku tenaga pendidik, juga bagi anak-anaknya. Nanti akan kita ikuti bagaimana isi pokok yang dimaksud budaya positif dan harapannya dan yang sudah dilakukan. Nah, sebagai kepala sekolah saya menyampaikan terima kasih dan dukungannya kepada Bu Ade untuk terus bersemangat mengikuti kegiatan guru penggerak melalui tahapan yang nanti sampai 9 bulan, sampai bulan apa? Terakhir bulan Juli. Mudah-mudahan nanti tahapan demi tahapan dapat dilalui dengan sebaik-baiknya dan berjalan dengan lancar sehingga nanti berhasil dengan baik. Nah, untuk itu marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk memulai kegiatan sosialisasi kegiatan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kami persilakan Bu Ade untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Ya, jadi program ini sebenarnya adalah salah satu program dan kegiatan yang ada dalam guru penggerak, pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Pendidikan guru penggerak ini berjalan kurang lebih sekitar 9 bulan dan nanti akan berakhir sekitar bulan Juli. Sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan. Jadi kurang 5
bulan lagi. Hari ini saya di sini hanya sekedar sharing gitu Bapak Ibu, jadi tidak banyak untuk menggurui atau bagaimana. Hanya saya sharing mengenai materi yang telah saya dapatkan selama saya belajar pada pendidikan guru penggerak. Untuk sharing hari ini, modul 1 sedang saya lalui dari bulan November, Desember, Januari. Di dalam modul 1 ini, sekedar informasi saya menyampaikan ada 4 cabang, yaitu ada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, pada materi yang terakhir kemarin di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Pada modul 1.1 sebelumnya kami membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai pendidik kita sudah mengetahui ada tiga kalimat dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sun tulodo, ing madya manungkasa, dan tuturi handayani. Nah, sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus mempunyai 3 filosofi ini. Yang pertama, ing ngarsa sun tulodo. Sebagai guru, kita harus digugu dan ditiru, baik ucapan dan perbuatan. Kemudian kita harus memberi contoh tulodo. Ing madya manungkasa. Di tengah kita harus membangun semangat kepada peserta didik kita. Dan yang terakhir yaitu tuturi handayani. Ini yang disimbolkan pada simbol Kemdikbud. Kenapa hanya tuturi handayani? Karena kita sebagai pendidik istilahnya berada di belakang, dan kita harus mendorong putra putri kita, anak didik kita untuk menggapai cita-cita mereka sesuai dengan bakat dan minat siswa-siswi kita. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai penuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai warga masyarakat ataupun sebagai manusia. Nah, di sini diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara itu guru itu sebagai seorang petani yang menanam benih jagung. Nah, di sini benih jagung itu adalah anak-anak itu. Benih jagung kadang-kadang ada yang baik, ada yang kurang baik. Kita tidak bisa menentukan benih ini harus baik. Kita tidak bisa seperti itu. Nah, guru ini di sini kita yang menentukan nanti benih jagung yang baik dan kurang baik itu kita jadikan menjadi hasil yang maksimal. Disinilah peran kita sebagai menuntun tadi. Benih jagung yang baik apabila mendapatkan perlakuan yang kurang baik, kemudian tanahnya yang gersang, kurang mendapat sinar matahari, itu pun hasilnya juga kurang maksimal. Hasil panennya juga kurang maksimal. Tetapi apabila benih jagung itu kurang baik, tapi mendapatkan perhatian khusus dari petani, kemudian mendapat sinar matahari yang cukup, pengairan yang baik, dan juga tanahnya yang subur, itu nanti pasti akan tumbuh menjadi jagung yang baik pula. Nah, di sini peran kita sebenarnya hanya menuntun. Jadi kalau dulu persepsi saya sendiri sebelum saya mengikuti guru penggerak itu, guru kita mendidik siswa itu seperti siswa itu adalah sebuah kertas kosong, dan kita menulis berhak untuk menggambarkan apapun, menuliskan apapun dalam kertas itu. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ternyata yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Siswa itu adalah kertas yang sudah penuh dengan gambaran, penuh dengan coretan, tapi samar. Itu dibaratkan dalam bakat mereka. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan garis-garis itu, menebalkan garis-garis samar itu, yaitu kita membimbing mereka sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Sekilas ini adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari di modul 1.1. Inti dari sosialisasi hari ini adalah tentang budaya positif. Sebenarnya
sekolah ini budaya. Namanya budaya itu kan sebenarnya kegiatan atau perilaku yang kita lakukan secara berulang-ulang, akhirnya menjadi suatu pembiasaan. Nah, pembiasaan ini yang secara terus-menerus dilakukan itu akan menjadi suatu budaya. Nah, budaya yang kita bahasnya adalah budaya positif. Di sini sudah banyak sekali budaya positif seperti anak-anak setiap datang bersalaman dengan bapak ibu guru, kemudian saat di pintu gerbang sepeda dituntun, turun dari sepeda, kemudian baris setiap pagi di kelas menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti yang dilakukan oleh kelasnya Pak Far, itu sudah merupakan budaya. Nah, budaya tambahannya sekarang ini karena pada 2 tahun terakhir ini kita ada wabah yang namanya COVID-19, bertambah lagi lah budayanya, yaitu dengan memakai masker, kemudian saat datang pengecekan suhu menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan. Itu juga sekarang sudah menjadi budaya bagi sekolah kita. Budaya positif sendiri saya bagi menjadi 5. Yang pertama yaitu arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang kedua, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restribusi. Saya mulai dari yang pertama, yaitu disiplin. Kebanyakan kita sudah tahu ya bahwa disiplin itu sebenarnya apa. Di sini disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita menerapkan peraturan agar dipatuhi, agar siswa menjadi disiplin. Namun secara umum kita benar anak-anak itu disiplin, tapi ada 3 motivasi dari anak-anak sendiri. Motivasi yang paling rendah yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini motivasi yang sangat rendah dari anak-anak. Misalkan, wah aku gawe sepatu ireng dan gak dihukum, dia tidak dihukum, seperti itu misalnya. Hari Senin, waduh nanti kalau saya tidak pakai seragam lengkap, saya nanti akan dihukum. Nah, itu motivasi mereka karena menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Itu adalah motivasi yang paling rendah. Kemudian motivasi yang ada di atasnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bisa saja seperti ini, tak bantu bu itu, nanti biar saya dapat nilai A misalnya. Saya mau jadi yang terdepan di kelas, saya tak bantu ini bantu itu. Nanti kalau bapak ibu guru minta bantuan, saya yang jadi yang paling di depan, biar nanti penilaian bapak ibu guru baik terhadap saya. Itu bagus, sebenarnya bagus. Tapi ketika ini diteruskan, akhirnya dia hanya mencari penghargaan saja. Nah, apabila nanti di akhir hasilnya tidak sesuai ekspektasi mereka, tidak sesuai harapan mereka, akhirnya mereka down, tidak mau lagi. Rugi saya bantu bapak itu, bantu si ibu guru ini, tapi saya nilainya tetap jelek. Nah, akhirnya seperti itu, tidak ada motivasi lagi. Dia akan kembali dengan dirinya yang dulu. Kemudian motivasi yang tertinggi itu berasal dari dalam diri mereka sendiri, motivasi intrinsik untuk menjadi yang mereka ingini, yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang telah diyakini. Nah, ini yang saya masih belajar untuk agar mereka itu termotivasinya dari dalam diri sendiri, tidak hanya untuk menyenangkan seseorang ataupun untuk menghindari hukuman, tapi memang dia meyakini bahwa peraturan ini atau apa yang didahulukan oleh bapak ibu guru itu memang benar. Ini yang masih saya belajar pada tahap ini, dan harapan saya ke depannya nanti siswa-siswi kita yang dalam juli ini nantinya mereka juga akan seperti ini, mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri.
Kemudian yang selanjutnya, motivasi ini ada hubungannya dengan keyakinan. Nah, jadi motivasi yang paling tinggi tadi adalah keyakinan dari diri sendiri mengenai nilai-nilai ini benar apa salah, seperti itu. Nah, di sini membahas tentang keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Kalau misalnya Bapak Ibu guru, saya bertanya balik, kenapa kalau kita naik sepeda motor harus menggunakan helm? Apakah hanya karena nanti biar tidak ditilang, atau itu untuk menjaga keselamatan saya sendiri? Kemudian mengapa kita harus pakai masker? Kita harus mencuci tangan. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika jawaban yang pertama tadi, mengapa kalau naik sepeda motor harus menggunakan helm? Ketika jawaban yang pertama biar tidak ditilang polisi, berarti motivasinya yang menghindari hukuman. Kalau jawaban yang kedua, untuk menjaga keselamatan, mau ada polisi atau tidak, kalau untuk menjaga keselamatan diri sendiri karena dia yakin, nah berarti itu motivasi dari dalam diri. Sama seperti ini, kemarin saya sudah beberapa hari yang lalu saya menerapkan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi saya berkomunikasi dengan anak-anak saya, siswa-siswi saya. Kalau peraturan kan biasanya bukan dari dua orang, dari satu pihak dan menuntut pihak lain untuk melaksanakannya. Entah mereka senang atau tidak, dan itu harus ditaati. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan tidak. Kalau keyakinan ini duduk bersama, membicarakan apa yang kalian inginkan dalam kelas ini. Misalkan kemarin saya pernah seperti ini di kelas, bahwa dia tidak akan menghukum kalian yang tidak mengerjakan PR. Itu tanggung jawab kalian. Tapi sebelum saya memberikan pekerjaan rumah, saya bilang seperti ini. Nanti apabila ada yang tidak mengerjakan tugas, bagaimana sikap kalian? Apa konsekuensinya? Seperti itu. Jadi alhamdulillah itu berjalan, dan anak-anak sendiri yang menentukan konsekuensinya, bukan Bu Adi, bukan saya. Jadi mereka akhirnya punya tanggung jawab. Oh, aku nanti kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensi itu seperti ini, bukan hukuman ya. Kalau hukuman, ayo kamu berdiri di sana, kamu berdiri di depan kelas, hukuman. Tapi saya menggunakan kata konsekuensi. Jadi mereka karena kelas 5 kan sudah harus muncul tanggung jawab, kesadaran dirinya. Nah, ini saya ulangi, mengapa keyakinan? Karena di sini keyakinan itu lebih memotivasi seseorang, dan ini ada hubungannya dengan motivasi intrinsik tadi, ya. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak, lebih bersemangat dari dalam diri mereka, bukan karena ingin menyenangkan seseorang, dan bukan karena biar tidak mendapatkan hukuman. Keyakinan kelas ini nanti ada hubungannya dengan konsekuensi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya lanjutkan. Dalam budaya positif ini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Belonging, itu ada gambar hati, berarti tentang perhatian atau kasih sayang. Kemudian power di situ adalah kekuatan. Fun adalah kesenangan, dan freedom adalah kebebasan. Jadi anak-anak kita itu juga mempunyai kebutuhan dasar seperti ini. Misalkan mereka bertengkar dengan temannya. Pertengkaran itu tidak hanya semata-mata karena mereka ada masalah, tapi kita harus bertanya, kenapa melakukan hal seperti itu? Kenapa bertengkar? Setiap perilaku, setiap sikap dari anak didik kita itu pasti ada alasannya. Mereka mungkin butuh perhatian karena gak diperhatikan sama gurunya misalkan, atau dia ingin menunjukkan bahwa dia itu kuat, punya kekuatan. Nah, bisa juga misalkan di kelas saat gurunya menjelaskan dia tidur, kemudian
siswa saat melakukan budaya positif itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Penghukum. Nah, di sini saya juga sering sekali secara tidak sadar itu saya sebagai penghukum. Maksudnya bagaimana? Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, terus saya bilang, sampean nah, itu secara tidak langsung itu adalah kita memposisikan diri sebagai penghukum, selalu menyalahkan satu orang. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Buat orang merasa bersalah itu seperti ini contohnya. Ayolah, masa kamu gak kasihan sama Bu Ade? Nah, seperti itu. Masa kamu seperti ini gak kasihan sama orang tuamu? Nah, itu sering sekali saya ucapkan ketika untuk memberi efek jerah kepada siswa. Ternyata ini posisi kontrol kita membuat orang merasa bersalah. Akhirnya dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Bagus, tapi kedepannya dia bukan malah sadar untuk yang membuat orang merasa bersalah ini. Jadi dia hanya akan mengurung diri. Apa-apa yang aku lakukan salah, kenapa aku selalu salah? Nah, seperti itu. Kemudian teman, memposisikan kita sebagai teman dari anak-anak, teman dari siswa-siswi kita. Nah, ini menjadi kedekatan sebenarnya, menjadi kedekatan dengan mereka, dengan ketika saat mereka bertengkar atau ada masalah apa, kita masuk sebagai teman, menanyakan penyebabnya, kita menelisik latar belakang mereka, itu sebagai teman. Kemudian monitor atau pemantau. Nah, ini beberapa waktu yang lalu, nanti akan saya tunjukkan videonya. Saya melakukan posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Jadi saat anak terlambat atau tidak lengkap, saya tidak semata-mata langsung kamu tidak lengkap, kamu nulis sekian, nah itu berarti saya penghukum. Tapi tidak, saya hanya menanyakan alasannya. Jadi di sini menanyakan alasan kenapa kok terlambat. Ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, dengan peraturan yang ada di sekolah, sesuai tidak dengan nilai-nilai yang kalian yakini. Itu. Manajer dengan pemantau itu hampir sama. Hanya saja kalau manajer itu lebih di atasnya pemantau. Jadi kalau manajer ini menyerahkan permasalahan itu pada siswa. Solusinya bagaimana? Kalian kalau melakukan seperti ini kalian harus bagaimana? Itu posisi manajer. Manajer ini biasanya dipegang oleh kepala sekolah. Itu adalah posisi manajer. Dan materi yang terakhir yaitu adalah segitiga restitusi. Nah, di sini saat ada permasalahan kita harus melakukan yang ditengahi dulu. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah. Misalkan anak bertengkar, tindakanmu tadi bagaimana, benar atau salah? Di situ kita melakukan validasi. Kalau dia sudah menyadari bahwa itu salah, kita lanjutkan ke menstabilkan identitas sama menanyakan keyakinan. Sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas kalian? Sesuai atau tidak dengan kesepakatan sekolah ini?
dikomunikasikan bersama. Kalau di dalam kegiatan kepramukaan, terutama untuk orang dewasa, jadi kursus itu pasti diawali yang namanya kontrak belajar. Jadi kalau di sini keyakinan kelas intinya sama. Jadi kalau terlambat bagaimana, kalau kita melakukan kesalahan ini resikonya apa, itu dibicarakan bersama untuk menentukan sebagai konsekuensinya. Nah, dari sini mungkin ada yang bisa kita ambil dan nanti mohon juga dilaksanakan di kelasnya tentang keyakinan kelas yang mungkin tidak keseluruhan. Jadi mungkin pada kasus tertentu maksudnya. Jadi anak ini sulit, jadi ini juga mungkin menjadi satu inovasi bagi kita yang biasanya model kita untuk menyikapi anak yang berbuat demikian atau salah itu kita menentukan begini. Nah mungkin anak tertentu misalnya yang tidak mengerjakan kelas, kalau keyakinan kelas sebetulnya dari awal keseluruhan. Jadi bagaimana terlibat anak-anak, melakukan apa, kalau keliru, kalau benar, itu risikonya apa, dibicarakan bersama. Tapi mungkin sebelum dibuat keyakinan kelas, kesepakatan bersama, ada kasus tertentu silakan. Nanti dicoba. Karena anak-anak tentu kan ada yang sering tidak mengerjakan tugas. Nah itu juga dipanggil. Kamu tidak mengerjakan tugas itu masalahnya apa? Masalahnya begini. Nah, untuk mengatasi itu kira-kira bagaimana menurut kamu supaya kamu bisa mengerjakan? Nah, nanti kalau anak itu dituntut dihargai, ya tidak ditekan, tidak dipaksa, insya Allah nanti juga akan inisiatifnya. Nah, ini salah satu yang positif yang bisa kita terapkan di kelasnya masing-masing. Mungkin ada yang ingin komentar, monggo. Maka kalau ada tanggapan, mungkin kami sudah jam berapa? Jadi terima kasih Bu Ade sudah menyampaikan, juga memberikan informasi tentang budaya tadi. Saya tambahkan demikian. Jadi kalau kita pernah membaca buku mungkin ingat, budaya itu kan hasil karya cipta manusia yang melibatkan juga pikiran. Jadi dari kebiasaan itu juga dikelola dengan pikiran. Oleh karena itu yang dimaksud keyakinan kelas tadi, kita itu mempengaruhi pikiran anak supaya anak menyadari, lah itu maksudnya. Sehingga tapi biasanya kalau orang itu salah, itu tetap tidak mau disalahkan. Jadi sudah tahu salah, disalahkan tetap tidak mau. Nah bagaimana caranya? Maka saya sering kalau di dalam komunitas itu menyampaikan, ayo kita mengubah diri yang sudah tahu kita ini kurang benar atau salah, dan kita tahu betul salah tapi tidak mau mengubah. Dan biasanya begini. Nah, terus ada satu ungkapan motivasi, biasakan yang benar. Jadi mari kita biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi kalimatnya kelihatan sederhana, tapi kalau kita pahami betul, itu setiap orang mengalami. Jadi biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Lah biasanya begini loh. Nah tapi kalau salah